Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah bentar, telepon apa ya? Bentar. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Badhe mulai ngaji niki, Pak. Nggih, badhe. Nggih. Nggih, 130 porsi. Bentar. Ya, bentar. Saya stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i Al-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca dulu ya. Setelah itu. Pembahasan kali ini tentang sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati. Hati dengan makna latifah rabbaniyah. Imam Ghazali mengatakan qal bayanu majami' awsafil qalbi wa amthilatih. Tentang penjelasan kumpulan sifat hati dan contoh-contohnya. Jadi Imam Ghazali selalu memberikan contoh-contoh dalam setiap keterangannya. Ini memang kelebihannya Imam Al-Ghazali ketika menghadirkan ilustrasi, contoh, yang dipilih adalah contoh-contoh yang sangat akurat, sangat luar biasa ya. Dan ini yang justru memahamkan banyak orang, karena persoalan tasawuf, apalagi pembahasan tentang hati yang merupakan latifah rabbaniyah, ini lebih ke pembahasan dzauqi, pembahasan rasa, sehingga orang yang tidak merasakannya mungkin tidak akan bisa memahaminya, sehingga dibutuhkan contoh. Walillahil matsalul a'la. Qal i'lam annal insana qad istahaba fi tarkibihi wa khilqatihi arba'a syawa'ib. Walidzalika ijtama'at alaihi arba'atu anwa'in minal awsafi. وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية. Ketahuilah bahwasanya manusia dalam susunan tubuh dan penciptaannya selalu mengandung 4 campuran. 4 unsur. Karenanya berkumpul padanya 4 jenis sifat, yaitu pertama sifat-sifat sabu'iyah, sifat-sifat hewan buas atau sifat buas. Kemudian wal bahimiyah, sifat hewan biasa, hewan bukan yang buas. Kemudian wasyaitoniyah, sifat setan. Warrabbaniyah, dan sifat Tuhan. Jadi sifat manusia kebanyakan umumnya selalu mengandung 4 sifat ini. Ada kalanya ghalabat alaihi sifatus sabu'iyah. Terkadang dia lebih dominan sifat hewan buas. Terkadang syaitoniyah.
setan, terkadang bahimiyah, hewan, terkadang rabbaniyah, tergantung di mana keadaan sifat yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi dominan. Dan juga tergantung bagaimana ia melatih sifatnya, apakah memang berhasil melatihnya ke arah yang lebih baik, atau justru dibiarkan begitu saja sehingga sifat-sifat buruk menguasai dirinya. Fahuwa min haitsu sullita alaihi al-ghadabu yata'ata af'al as-siba' min al-adawati wal baghdha'i wat tahajjumi 'ala an-nasi bid-darbi wasyatmi. Manusia dari sisi dikuasai amarah, ia akan melakukan perbuatan hewan buas berupa permusuhan, berupa amarah yang memusuhi, dan juga menyerang manusia dengan memukul atau mencaci maki. Jadi kalau ada orang yang memang agresif sekali, menyerang orang, suka menghina, suka menfitnah, suka memukul, menghajar, dan sebagainya, pada saat itu yang menguasai jiwanya adalah sifat-sifat buas. Sebaliknya, jika dia dalam posisi yang baik, dia rajin sedekah, kemudian rajin beribadah, kemudian penyabar, dan sebagainya, maka dia dalam posisi sifat ketuhanan. Wa min haitsu sullitat alaihi syahwatu yata'ata af'al al-bahaim min asy-syarahi wal hirsi wasyabqi wa ghairihi. Dari sisi dia dikuasai oleh hawa nafsu, ia akan melakukan perbuatan hewan berupa ketamakan dan ambisi dan tamak dan seperti itu. Jadi satu sisi manusia juga mengandung karakter hewan. Karakter hewan maksudnya seperti babi misalnya. Dia itu suka makan, kemudian hawa nafsunya tinggi, suka sangat berambisi mengumpulkan duniawi. Jadi sifat yang karakternya ini karakter yang ingin menyenangkan hawa nafsu. Bukan sekedar marah. Kalau marah itu karakternya hewan buas. Tapi ini hanya sekedar makan, mengumpulkan dunia, dan sebagainya. Jadi ada kalanya dia itu bukan orang pemarah. Dia bukan nggak suka juga menyerang orang lain. Namun yang dipikirkan oleh dia hanya duniawi, persoalan soal uang, soal wanita, soal jabatan, dan sebagainya. Itu mewakili sifat-sifat hewan, di mana dia tidak memikirkan persoalan duniawi, namun yang dipikirkan tidak memikirkan persoalan ukhrawi, akhirat, yang dipikirkan hanya persoalan dunia. Wa min haitsu innahu fi nafsihi amrun rabbani kama qala Allah Ta'ala qulir ruhu min amri rabbi fa innahu yadda'i li nafsihi ar-rububiyyah wa yuhibbu al-istila'a wal isti'la'a wat takhassusa wal istibdada bil umuri kulliha wat tafarruda bir ri'asati wal insilala an rabqati al-ubudiyyati wat tawadhu'i wa yashtahi al-ittila'a 'ala al-'ulumi kulliha bal yadda'i li nafsihi al-'ilma wal ma'rifata wal ihatata bi haqa'iqil umur wa yafrahu idza nusiba ila al-'ilmi wa yahzanu idza nusiba ila al-jahli wal ihatatu bi jami'il haqa'iqi wal istila'u bil qahri 'ala jami'il khalaiqi min awsafir rububiyyati wa fil insani hirsun 'ala dzalik. Dari sisi yang lain manusia, yaitu hati, latifah rabbaniyah, dari sisi di dalam dirinya itu ada rahasia ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan,
ruh termasuk urusan Tuhanku. Jadi dari sisi dia ruh yang dimana dia kembali kepada asal muasal di mana ruh ini diciptakan. Jadi ruh ini pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang diciptakan dengan membawa sebagian sifat ketuhanan. Yang namanya sifat Tuhan itu berkuasa. Sifat Tuhan mengetahui segala hal. Sifat Tuhan terhibur, sifat Tuhan itu mengetahui pengetahuan-pengetahuan, menguasai pengetahuan-pengetahuan yang banyak dan sebagainya. Sebentar ya. Oke, baik. Saya ulangi. Manusia dari sisi di dalam dirinya itu ada ruh, di mana ruh ini sebagaimana nas Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan kepada manusia, dan itu merupakan alam amr, di mana ruh ini memiliki beberapa sifat ketuhanan, di mana memang Allah mentakdirkan ruh ini memiliki hal tersebut. Dari sisi ini, terkadang manusia itu berpikir soal-soal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, terkait dengan keinginan untuk menguasai, terkait dengan dia ingin mengatur segala hal, dia ingin berkuasa sepenuhnya, dan dia tidak tunduk pada seorang pun. Maka orang yang berkarakter seperti ini sebenarnya dia sedang dikuasai oleh sifat yang ar-rabbani, sifat rububi. Jadi kaitannya dengan pencipta. Dalam hal ini dia jika dikuasai sifat seperti ini, maka dia mengaku pada dirinya seperti seolah-olah Tuhan. Dia suka berkuasa dan menguasai orang lain. Dia ingin menjadikan segala hal privat bagi dia, kepemilikan pribadi, dan ingin terus berkuasa dan lepas dari belenggu penghambaan dan ketawaduan. Ia berhasrat menguasai seluruh ilmu. Bahkan dia mengklaim ilmu, pengetahuan, dan mengetahui segala hal. Dia bahagia jika dia dianggap alim. Dia sedih jika dianggap bodoh. Dan juga dia berhasrat untuk menguasai seluruh hakikat. Seperti orang-orang yang memang cenderung kepada ilmu pengetahuan atau cenderung kepada politik, kekuasaan, dan sebagainya, itu sebenarnya sebagian sifat ketuhanan yang ada di situ. Sedang bergejolak di sana. Dan dia ingin menundukkan seluruh makhluk. Itu termasuk sifat-sifat ketuhanan. Di dalam diri manusia ada hasrat yang sangat kuat untuk hal seperti itu. Kan seperti halnya, kita kan sering melihat, ada orang dia bukan orang yang pemarah. Dia juga bukan orang yang agresif pada orang. Dia juga bukan yang suka memikirkan duniawi, hanya memikirkan uang dan sebagainya. Tidak, ada orang yang tidak seperti itu. Hasratnya adalah dia ingin menambah ilmu pengetahuan, menjadi yang terbaik dalam bidang pengetahuan, menjadi pimpinan sebuah negara, sebuah dinasti. Dia ingin menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Dan juga dia ingin menguasai setiap orang. Jadi karena bahkan menundukkannya dan tidak ingin dibelenggu oleh apapun. Hasrat untuk menjadi pemimpin sangat tinggi. Itu sebenarnya karena luapan-luapan dari sifat ketuhanan yang ada pada dirinya. Kita belum membahas soal apakah itu buruk atau baik ya. Tapi yang pasti sifat-sifat itu ketika dia terlalu cenderung kepada salah satunya sehingga menabrak banyak hal, maka dia akan menjadi buruk. Namun ketika tidak berlebihan pada batas-batas yang normal, maka dia akan
Sangat baik sekali. Ini kok gini jadinya. Oke, seperti itu. Wa min haitsu yahtassu 'anil bahaimi bitamyizi ma'a musyarakatihi laha fil ghadabi wasyahwati asalat fihi syaitaniyah. Ada satu lagi yaitu sifat yang disebut sifat kesetanan, sifat setan. Dari sisi dia berbeda dari hewan karena dia bisa mengetahui pengetahuan yang tidak dimiliki oleh hewan. Namun dia memiliki kesamaan dengan hewan dalam hal amarah, dalam hal syahwat. Maka ketika bercampur amarah dan syahwat itu berkumpul dan menguasai diri seseorang, maka dia bersifatkan sifat kesetanan. Fasoro syariron, maka dia menjadi orang yang buruk. Yasta'milu tamyiza fistimbati wujuhi syar. Dia menggunakan keunggulannya, ilmu pengetahuannya atau apapun itu untuk mendapatkan celah-celah keburukan, untuk menghasilkan celah-celah keburukan. Wa yatawassalu ila al-aghradi bil makri wal hilati wal khidai. Dia bertujuan untuk mendapatkan misi dan goalnya dengan cara makar, dengan cara hila dan tipu daya. Wa yudhiru syarra fi ma'ridil khair. Dia menampakkan keburukan dengan tampilan baik. Wa hadhi akhlaqus syayatin. Ini akhlaknya setan pada umumnya. Jadi dia menggunakan kelebihannya, baik itu dengan kelebihan uang, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu pengetahuan, kelebihan posisi strata sosial untuk mendapatkan hal-hal buruk, untuk menciptakan banyak hal keburukan di dalam masyarakat. Ini akhlaknya karena sudah bercampur. Kadang dia bisa agresif, kadang dia bisa syahwat sekali, kadang dia bisa menjadi pimpinan sebuah negara, sebuah dinasti atau apapun itu. Namun semuanya difungsikan, digunakan untuk mendapatkan tujuan-tujuannya dengan cara culas, dengan cara menipu. Ini kata Imam Al-Ghazali merupakan sifat setan. Karena setan itu seperti itu. Dia menggunakan banyak sekali strategi, tipu daya untuk memperdaya targetnya. Bahkan dia bisa bersifat orang munafik. Dia mempromosikan keburukan, tapi dengan label, dengan bungkus yang sangat indah dan menarik. Jadi level setan ini, level setan. Jadi kita seperti Godfather gitu. Dia itu seperti pimpinan mafia yang kadang nggak terlihat, nggak diketahui orang, tapi dia itu sebagai sumber dari apa ya? Dari keburukan. Dia mafia tingkat dewa. Oke, silakan dilanjutkan, Mas. Ini kok gini ya? Habis dicegah itu langsung jadi gini ya. Oke, ya, terus. Terus kita pateni sih. Sebelum mati soal telepon. Silakan Mas. Mau saya tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin fihi syawbun min hadhihi al-usulin. Ani arabaniyata wa syaitaniyata wa nabu'iyata wal bani. Wa kullu dhalika majmu'un fil qalbi. Maka al-majmu'a fihi habil insani khinzirun wa kalbun wa syaitan. Wal khinziru huwa syahwat
فإنه لم يكن الخنزير مرحوما بلونه وشكله وصورته بل بجشعه وكلامه وإنسه والكلب والغضب فإن السبع الضارية والكلب الكفور ليس كلبا سبعا باعتبار الصورة واللون والشكل بل روح معنى سبعية الضرورة الضروة الضروة والعداوة والعقل وفي باطن الإحسان ذروة السبع وضده وحرص الخنزير وشبهه الخنزير يدعو بشره إلى الفحشاء إلى الفحشاء والمنكر وسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء وشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر ويحسن لهما ما هما مدلولان عليه والحكيم الذي هو مثل العقل مأمور بأن ينفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح وأن يكسر شرها هذا الخنزير بتسليط القلب عليه إذ بالغضب يكسر صورة الشهوة ويدفع صورة القلب ويدفع ضروة القلب بتسليط الخنزير عليه ويجعل كل مغفورا تحت سياسته فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة البدن وجرى الكل على الصراط المستقيم وإن عجز عن قهرهم قهروه واستخدموه فلا يزال في استنباط الخيام وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضى القلب فيكون دائما في عبادة كلب وخنزير وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ولو كشف الغطاء عنه وكشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشف إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه ماثلا بين يدي خنزير ساجدا له مرة وراكعا ومنتظرا لإشارته وأمره ومهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته انبعث على الفور في خدمته وإصدار شهوته أو رأى نفسه ماثلا بين يدي كلب فخور عابدا له مطيعا سامعا لما يقتضيه ويلتمس مدققا للفكر فيه للوصول إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطان فإنه الذي يهيج الخنزير ويثير القلب ويبعثهما على استخدامه وهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادته. Baik.
Jadi setiap manusia itu memiliki unsur dari 4 sifat dasar ini, yaitu sifat ketuhanan, sifat setan, sifat hewan buas, dan sifat kehewanan. Semuanya terkumpul pada hati. Hati di sini adalah latifah rabbaniyah, di ruhnya dia. Seolah-olah seluruhnya itu pada kulit manusia, itu seolah-olah seluruhnya itu berupa babi, berupa anjing, berupa setan, dan berupa orang yang bijaksana. Khinzir adalah simbol syahwat. Fa innahu lam yakunil khinziru madhmuman lilaunihi wa syaklihi wa suratihi bal li jasaihi wa kalabihi wa hirsihi. Kalab. Karena babi tidaklah tercela karena warna, karena bentuk dan rupanya, tapi karena keserakahannya dan kekalapannya dan keinginannya. Jadi desire, keinginan dalam hal makan, minum, hubungan, dan seluruhnya itu adalah simbol dari kuatnya hawa nafsu, termasuk yang di sini disimbolkan sebagai babi. Wal kalbu huwal ghadab. Anjing adalah simbol amarah. Fa inna sabu'ad dhariya wal kalbal aqura laisa kalban wa sabu'an bi'atibari surati wal launi wa syakli. Karena hewan buas, anjing yang galak atau yang istilahnya itu yang agresif bukanlah menjadi seekor anjing dan hewan buas karena bentuk, warna, dan rupanya. Karena rupa, warna, dan bentuknya. Bal ruhu ma'na sabu'iyyati ad-darawatu wal-udwanu wal-aqru. Namun ruh dari makna kebuasan itu adalah agresivitas, penyerangan, dan galak, suka agresif kepada orang lain. Wa fi batinil insani darawatus sab'i wa ghadabuh. Pada diri manusia, pada ruh manusia ada sifat agresivitas dan amarah hewan buas. Wa hirsul khinziri wa syabaquhu. Ada ambisi babi dan hasratnya yang sangat kuat. Wal khinziru fal khinziru yad'u bisyarahi ila al-fahsya'i wal munkari wasabu'u yad'u bil ghadabi ila dzulmi wal idza. Babi mengajak dengan keserakahannya, dengan hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal keji dan kemungkaran. Sedangkan hewan buas mengajak dengan amarahnya untuk menzalimi orang lain dan menyakitinya. Lah itu. Jadi di dalam ilmu tasawuf, anjing itu dijadikan sebagai simbol sifat amarah yang kaitannya dengan hal-hal yang keras, kaitannya dengan hal yang agresif, menyerang orang lain, menzalimi dan menyakiti. Ketika orang dikuasai oleh sifat-sifat seperti itu, maka dia disimbolkan sebagai anjing. Demikian juga dalam diri manusia ada karakter sifat yang disimbolkan dengan babi, yaitu yang umumnya manusia berhasrat dengan hasrat-hasrat yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran, korupsi, hasrat terhadap uang yang berlebihan, hasrat terhadap wanita, hasrat untuk makan dan minum, dan hal-hal yang duniawi semata, itu seluruhnya adalah disimbolkan sebagai babi. Wasyaitanu la yazalu yuhayyiju syahwatal khinziri wa ghidhas sab'i wa yughri ahadahuma bil akhari wa yuhassinu lahuma
ma huma majbulani alaihi. Sedangkan setan yaitu unsur yang ada, sifat yang ada pada roh manusia yang karakternya setan, itu tugasnya apa? Selalu memprovokasi syahwatnya babi dan amarahnya hewan buas. Dia selalu memancing masing-masing dari keduanya, selalu memancing keduanya, dipancing agar selalu bergejolak dengan cara-cara yang beraneka ragam. Bahkan dia juga mencari-cari alasan baik untuk meneguhkan karakter kebuasan dan karakter syahwat yang memang sudah tercetak pada sifat-sifat manusia. Jadi setan itu tugasnya itu provokasi. Tugasnya memprovokasi. Di mana pada diri manusia memang ada bakat, ada unsur-unsur yang memang bisa diprovokasi. Ada kalanya amarahnya diprovokasi sehingga berlebihan, ada kalanya syahwatnya diprovokasi sehingga dia menjadi orang yang sangat ambisi terhadap hal-hal duniawi. Maka tugasnya setan itu demikian. Wal hakimul ladzi huwa mithalul aqli ma'murun bi an yadfa'a kaida syaitani wa makrah. Orang bijaksana yang merupakan perumpamaan akal itu diperintahkan untuk menolak tipu daya setan dan makarnya. Bi an yakshifa an talbisihi bi basiratihi an-nafidah. Dengan cara dia menyingkap tipu daya setan dengan mata batinnya yang tajam. Wa nurihil musyrikil wadih, dan juga dengan cahaya akal yang terang benderang. Wan yaksira syaraha hadzal khinziri bitaslitil kalbi alaihi, dan juga dia diperintahkan akal ini di dalam diri manusia, sifat ketuhanan ini, akal ini diperintahkan untuk menghancurkan atau meminimalisir keserakahan babi ini dengan cara dia menguasakan anjing padanya. Jadi anjingnya disuruh untuk sedikit mengalahkan babinya, supaya babinya tidak terlalu didaya. Seperti itu. Jadi ini salah satu metode Imam Ghazali ya. Idz bil ghadabi yaksiru sawratas syahwah. Karena dengan amarah akal ini bisa memecahkan atau merobek atau merusak lingkaran syahwat, pagar syahwat, dan juga wayadfa'u dharawatal kalbi bitaslitil khinziri alaihi, dan dia juga bisa menghalangi agresivitas anjing dengan cara dia menguasakan babi atasnya. Jadi supaya dia tidak terlalu agresif, maka ditipu dengan hawa nafsu. Itu sering dipakai di dalam perang-perang zaman dulu itu. Ketika misalnya salah satu strateginya untuk mengalahkan musuhnya yang sangat kuat, biasanya dia dikeluarkan wanita. Jadi wanita ini karena model seperti itu, dia itu bisa mengalahkan kekerasannya laki-laki, sehingga bisa diracun, bisa dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus kejadian. Jadi ya, karena hasrat untuk berhubungan dengan wanita itu simbolnya babi. Nah, ketika seseorang itu amarahnya memuncak seperti itu, atau orang yang memang dia ahli perang, dia pimpinan jenderal, sehingga tidak bisa dikalahkan, cara mengalahkannya adalah dengan memancingnya, menipunya dengan wanita. Itu sampai sekarang dipakai sama orang-orang, itu dipakai cara seperti itu. Jadi kalau orang nggak terpikat dengan tipuan wanita dan juga tidak terpikat dengan tipuan harta, biasanya aman. Tokoh-tokoh politikus yang sekritis apapun itu, kalau dia itu nggak kena wanita sama nggak kena harta, itu aman. Jadi musuhnya itu tidak akan mendapatkan kartu as untuk membongkarnya. Kalau dia terkena tipuan wanita atau harta,
dengan cara dia korupsi dan sebagainya, itu gampang dikalahkan. Gampang dikalahkan. Banyak kasus-kasus politik di Indonesia kan seperti itu. Bahkan bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya. Di seluruh dunia seperti itu. Bahkan dulu ketika zaman spionase Perang Dunia Kedua, itu banyak dikerahkan wanita-wanita penghibur malam untuk memata-matai musuh. Di Indonesia juga pernah. Jadi memang ditugaskan untuk menjadi spionase, ada double agent dalam film-film yang kita sering lihat itu. Wa yaj'alu al-kulla maqhuran tahta siyasatihi. Dan akal ini kalau dia bisa menggunakan kecerdikannya untuk menguasai anjing dan babi, dia bisa menjadikan keseluruhannya anjing dan babi itu tunduk pada siasatnya. Jadi akal itu penting. Akal ini penting dan sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya bahwasanya akal ini salah satu tentara dia yang bisa mengatasi keganasan anjing dan keganasan sifat babi pada dirinya dia. Bagaimana dia bisa melatihnya dengan cara yang sangat baik. Jika dia melakukan hal tersebut dan mampu melakukannya, maka sifatnya menjadi mustaqim, i'tidal, tengah-tengah. Dan keadilan muncul dalam kekuasaan tubuhnya. Dan seluruhnya berjalan dengan jalan yang lurus, pada jalan yang tepat, pada jalan yang lurus. Semuanya under control, semuanya terkendali dengan baik. Namun jika akal tidak mampu membendung sifat anjing dan sifat babi ini, maka sebaliknya anjing dan babi ini akan mengalahkan akal dan memperbudaknya. Sehingga dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan karakter dasar akal. Sehingga dia justru terus-menerus mencari celah dan mempertajam daya pikir untuk mengenyangkan babi dan juga membuat anjing senang padanya. Fayakuna daiman fi ibadati kalbin wa khinzir. Pada dasarnya akal dia itu akan terus menghamba pada anjing dan babi. Wa hadza halu aktsarin nasi mahma kana aktsaru himmatihim al-batna wal farja wa munafasatal a'da. Ini keadaan mayoritas manusia. Selama keinginan dia, puncak obsesinya adalah perut dan kemaluan dan juga mengalahkan musuh. Selama dia ambisinya adalah perut dan yang dibawa perut. Perut dan yang dibawa perut juga mengalahkan musuh-musuhnya, rival-rivalnya, maka selamanya akal dia akan dikuasai oleh anjing atau babi. Anehnya wal ajabu minhu annahu yunkiru ala abadatil asnami ibadatuhum lil hijarah. Anehnya akal ini mengingkari para penyembah berhala, mengingkari ibadah mereka, penyembahan mereka terhadap batu. Walau kusifal ghita'u anhu wa kusifa bihaqiqati halihi wa mathala lahu haqiqatu halihi kama yamthulu lil mukasyafin. Andai kata dibuka hijab dia, penutup mata batin dia, dan dia disingkap hakikat keadaannya, dan tampak di depan dia hakikat kondisi spiritual dia, sebagaimana tampak pada orang-orang yang kasyaf, nampak berada di depan orang-orang yang kasyaf. Ada kalanya dengan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga, maka sesungguhnya ro'a nafsahu mathilan baina yaday hijr. Maka bisa jadi dia itu melihat dirinya sendiri itu berdiri tunduk di depan babi, sujud kepadanya. Terkadang dia rukuk tunduk kepada babi. Dia selalu menunggu isyarat dan perintah babi untuk dilaksanakan. Wa mahma hadzal khinziru li talabi syai'in min syahawatihi in ba'atha 'ala al-fawri fi khidmatihi wa ihdari syahwatihi. Kapanpun khinzir berniat untuk memuaskan syahwat-syahwatnya, maka akal ini
tergerak secara langsung untuk melayani dan menghadirkan syahwatnya. Jadi kadang itu jika seseorang ditampakkan hakikat dirinya yang ketika itu dikuasai oleh babi, kadang dia itu justru bisa melihat dirinya sebenarnya sedang menyembah pada babi. Uniknya orang-orang seperti ini kadang juga mengingkari orang-orang yang menyembah berhala. Terus kalau orang menyembah berhala, apa bedanya dengan orang yang menyembah babi? Sama saja. Andai kata dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ra'a nafsahu mathilan baina yaday kalbin aqur abidan lahu muti'an sami'an lima yaqtadhihi wa yaltamisu. Atau kalau dibuka hijab, dia bisa melihat dirinya itu berada di depan anjing yang liar. Dia menyembahnya, taat dan tunduk pada apa yang dituntut dan dimintanya. Mudaqiqan lil fikri fi hiyalil wusuli ila taati. Dia mempertajam akal, justru ingin mendapatkan, ingin taat pada tuntutan anjing. Wa huwa bidzalika sa'in fi masarrati syaitani. Akal dengan demikian perbuatan itu dia justru berusaha untuk menyenangkan setannya. Fa innahu alladhi yuhayyiju al-khinzira wa yuthiru al-kalba wa yab'athuhuma 'ala istikhdamihi fa huwa min hadzal wajhi ya'budu syaitana bi'ibadatihim. Maka akal itu justru yang memprovokasi anjing dan mengangkat atau memprovokasi juga, memprovokasi babi dan anjing. Dan justru dia menuntut keduanya untuk dilayani. Maka sebenarnya dari sisi ini tidak ada bedanya, dia sama saja dengan menyembah setan dengan cara dia menyembah anjing atau babi. Jadi seperti itu. Jadi pada diri manusia itu ada sifat-sifat kebabi-babian atau sifat-sifat keanjing-anjingan. Jadi di mana ini anjing simbol amarah, babi simbol hawa nafsu. Ketika orang dikuasai amarahnya atau hawa nafsunya, maka dia di dalam hakikat ruhnya ketika dibuka hijab, itu sebenarnya dia juga sedang menyembah anjing atau babi. Tidak ada bedanya dengan para penyembah berhala yang menyembah patung itu. Jika ini dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini sebenarnya jawabannya. Jadi kadang kita mendengar banyak sekali cerita-cerita hikayat para ulama wali yang terkadang sesekali disingkap hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat orang itu dalam bentuk anjing, dalam bentuk babi dan sebagainya. Itu yang sebenarnya dilihat itu rohnya. Ketika dibuka hijab, itu yang terlihat adalah rohnya, hakikatnya. Itu yang disebut sebagai seseorang itu mengetahui secara hakikat. Mengetahui dalamnya, mengetahui hakikat rohnya. Karena ketika itu rohnya sedang kuat dan dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Badannya tetap, tapi rohnya, sifatnya yang menguasai adalah sifat-sifat babi dan sifat-sifat anjing. Maka yang terjadi ya seperti demikian. Fal yuraqib. Ini mau baca nggak? Ya, oke, silakan. Mas Yusril. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yuraqib
kullu abdin harakatihi wa sakanatihi wa sukutahu wa lutfahu wa qiyamahu wa qu'udahu wal yandur bi ainil basirah fa innahu la yara in ansafa nafsahu illa sa'yan tulan nahari ibadatiha la wa hadha ghayatul id ja'ala al-malika mamlukan ar-rabba marhuban sayyida abdan wal qahira maghfuran idil aklu wa al-mustahiq yadati wal fahri wal istila'i wa qad sakhkharahu li khidmatiha ila italatati la jurma yantashiru ila qalbihi min ta'atiha ula italatati sifatun tatarakamu alaihi hatta yasira tabi anwarainan muhlikan lil qalbi wa mumitan lahu amma ta'atu khinziris syahwati fayasduru minha sifatul liqaha wal khubthi at-tabdiri wa taqdiri wal riya'i wal hadkati wal mujanati wal abati wal khirsi wal jas'i wal malqi wal hasati wal hiqti wasyamatati wa ghairiha amma ta'atu qalbil ghadabi fatantashiru minha ilal qalbi sifatut tahawuri wan nazalati wal badhi was sulfi wal istisyatati wat takabburi wal ujbi wal istihza'i wal istighfafi wa tahqi wa iradati syarri wa syahwati dzulmi wa ghairiha wa amma ta'atu syaitani bi ta'ati syahwati wal ghadabi yahsulu minha sifatul makri wal khida'i wal khilati wat dahai wal jarbazati wat talbisi wat tadribi wal ghasyi wal khibbi wal khina wa amthaliha walau akasal amro wa qaharal jami'a tahta siyasati sifati rabbaniyati lastakar fil qalbi minas sifatir rabbaniyati al ilmu wal hikmatu wal yakinu wal ihaqqatu bi haqaiqil asya'i wa ma'rifatul umuri ala ma hiya alaihi wal istila'u alal kulli bi quwwatil ilmi wal basirah wastihqaqu taqaddumi alal khalqi bi kamalil ilmi wa jalalihi walastaghna an ibadati syahwati wal ghadabi bayantashiru ilaihi min dabti khinziri syahwati wa raddi ila haddil i'tidali sifatun syarifah mithlul iffati wal qanaati wal hudu'i wal zuhdi wal wara'i wat taqwa wal imbisati wa husnil hayati wal haya'i wal dzarfi wal musa'adati wa amsalihha wa yahsulu fihi min dabti quwwatil ghadabi wa qahriha wa raddiha ila haddil wajibi sifatus syaja'ati wal karami wan najdati wa dabtin nafsi was sabri wal hilmi wal ihtimali wal afi was sabati wan nabli was syahamati wal waqari wa ghairiha wal qalbu bi hukmi mir'atin wa tiktanafat hadhihi al mu'athiratu fihi wa hadhihi al atharu ala tawali wasilatun ilal qalb. Fal yuraqib kullu abdin harakatihi wa sakanatihi wa sukutahu wa nutqa. Hendaklah setiap hamba itu mengawasi gerakan dan diamnya, bicaranya dan diamnya, berdiri dan duduknya. Hendaklah ia melihat dengan mata batin, mata hati. Fa innahu la yara in ansafa nafsahu illa sa'yan tulan nahari fi ibadati haula. Karena sesungguhnya dia tidak akan melihat jika dia munsif, jika dia itu netral orangnya, objektif, tidak melihat dirinya kecuali berusaha sepanjang hari untuk menyembah hal tersebut, menyembah anjing, menyembah babi. Wa hadza ghayatul zulmi. Ini adalah puncak kezaliman. Karena justru akal yang seharusnya itu menjadi penguasa menjadi dikuasai. Karena dia menjadikan pemilik sebagai hamba, menjadikan Tuhan sebagai budak, menjadikan Tuhan sebagai
budak, dan menjadikan hal yang seharusnya menguasai malah dikuasai. Idil aqlu wal mustahiqqu lisyadati wal qahri wal istila'i. Karena akal itu sesuatu yang berhak menjadi penguasa, menguasai, dan menundukkan. Justru ia menggunakan akal untuk melayani ketiga hal tersebut. Falajarm, melayani apa? Anjing, babi, dan setan. Ya kan ya, ketiga hal tersebut. Maka tidaklah heran menyebar pada hatinya karena taat dan tunduk pada tiga hal tersebut. Menyebar sifat-sifat yang terakumulasi padanya. Sehingga itu menjadi cap dan noda yang menghancurkan hati dan mematikannya. Adapun taat kepada babi yang merupakan syahwat itu, maka menaati sifat kebabian ini akan memunculkan sifat apa? Sifat keburukan, sifat keji, sifat menyia-nyiakan, sifat riya, sifat merusak, sifat sembrono, sifat sia-sia, dan sifat rakus, sifat hasad, sifat dengki, dan sifat maki-maki, dan banyak hal. Ini istilah-istilah di dalam bahasa Arab yang kadang kita nggak temukan artinya di dalam bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Arab itu ketika penggambaran soal-soal sifat manusia itu sangat detail sekali. Detail sekali. Kadang saya paham maksudnya, tapi nggak ada terjemahannya di Indonesia. Misalnya kalau samata itu kan itu ketika ada orang terkena musibah misalnya. Justru bukan bersimpati, malah dia menyalah-nyalakannya, mengungkit hal-hal yang tidak menarik simpati. Itu namanya syamatatul a'da. Jadi dia memanfaatkan momen jatuhnya musuhnya untuk semakin menjerumuskan dia. Itu namanya syamata. Apa itu? Di Indonesia itu apa ya? Iya, jadi pokoknya intinya syawatah itu. Kadang ada orang meninggal gitu. Ada orang meninggal gitu berita. Bukannya dia simpati dengan baca innalillah, malah dia mengungkap keburukan-keburukannya. Jadi kayak dendam, terus pokoknya mengungkap keburukan orang, mencelanya dan memfitnahnya dalam posisi di mana musuhnya itu sedang jatuh. Apa ya? Pokoknya seperti itulah. Ya, jadi ketika taat kepada syahwat hawa nafsu yang disimbolkan sebagai babi ini, maka muncul sifat-sifat buruk seperti itu. Sifatnya sangat tidak kesatria, terus hawa nafsu yang menguasai, dia dengki. Wa amma ta'atu kalbil qatib. Adapun taat kepada anjing yang merupakan simbol amarah, maka dari sanalah akan menyebar pada hati sifat sembronoan, wan nadzalah, dan sifat lacur. Bukan pelacur, lacur itu ya lacur itu sifat buruk yang seperti itu. Sifat badak itu dia boros. Wasolfi wal isyatati wa takabur, dan sombong dan ujub dan meremehkan, wal istighfaf juga meremehkan, dan menghina makhluk, dan menginginkan keburukan dan hasrat untuk menzalimi orang lain. Itu muncul dari sifat-sifat amarah. Sifat-sifat amarah yang disimbolkan di dalam ilmu tasawuf sebagai anjing. Adapun taat kepada setan dengan cara menuruti syahwat dan amarah, maka dari taat kepada setan ini muncul sifat tipu daya, sifat menipu, sifat berhela, sifat kecerdikan tapi dalam konotasi yang negatif.
kecerdikan dalam konteks licik, daha itu licik. Wal jarbazah itu sama, artinya dia makar, menipu, wa tadrib, dan membuat kepalsuan, berita hoax dan sebagainya, penipuan dan sebagainya. Itu semua istilah-istilah di dalam bahasa Arab itu kita nggak bisa mengungkapkan, menerjemahkannya secara Indonesia. Andai kata walau akasal amra wa qaharal jami'a wa tahta siyasati sifati rabbaniyah lastaqarra fil qalbi minas sifati rabbaniyah al-ilmu wal hikmatu wal yakin wal ihatatu bihaqaiqil asya. Andai kata dia membalik keadaannya dan dia bisa menundukkan keseluruhannya, menundukkan anjing, menundukkan babi, menundukkan setan, di bawah kekuasaan sifat robbani dia, maka di hati ini akan menetap berupa sifat-sifat ketuhanan, menetap apa? Ilmu, hikmah, yakin, mengetahui banyak hal, mengetahui realitas pada setiap hal, dan dia menguasai seluruhnya dengan kekuatan ilmu dan mata hati. Wastihqaqu at-taqaddumi 'alal khalqi bi kamalil ilmi wa jalalihi wa lastaghna 'an ibadati syahwati wal ghadabi. Dan dia berhak didahulukan dibanding orang lain karena kesempurnaan ilmu dan keagungannya, dan dia tidak butuh menyembah hawa nafsu dan amarah. Fayantashiru ilaihi min dhabti khinziri syahwati wa raddihi ila haddil i'tidal sifatun syarifah mithl al-iffati wal qana'ati wal hudu'i wal zuhdi wal wara'i wat taqwa wal inbisati wa husnil hayati wal haya'i wal dharfi wal musa'adati wa amthaliha. Maka bisa menyebar ketika dia bisa mengatasi hawa nafsu babi ini dan membuatnya kepada level yang mu'tadil, level di tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan, maka akan muncul sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat iffah. Iffah itu menahan, menjaga harga diri. Sifat qanaah, menerima. Sifat hudu, tenang. Zuhud tidak suka dunia. Wal warad, dia menghindari hal-hal subhat. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbisat, dia tenang, dan juga dia berpenampilan bagus, dia malu, dia humoris. Dzarf itu humoris. Hikayatun dzarifah itu humor. Wal busaadat, dia solidaritasnya tinggi dan sebagainya. Jadi jika syahwatnya itu dia menjadi mu'tadil, menjadi di level yang normal, di tengah-tengah, maka dia akan memunculkan sifat-sifat yang baik. Wa yahsulu fihi min dhabti quwwatil ghadabi wa qahriha wa raddiha ila haddil wajibi sifatus syaja'ati wal karami wan najdati wa dhabtin nafsi was sabri wal hilmi wal ihtimali wal afi was thabati wan nubli was syahamati wal waqari wa ghairiha. Dengan dia mengatasi kekuatan amarah dan menundukkannya dan mengembalikannya pada level di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, maka akan muncul sifat pemberani, sifat dermawan, sifat najda itu sifat ketangguhan, dan juga sifat bisa menahan hawa nafsu, sabar, bijaksana, bisa menahan ihtimal. Ihtimal itu menahan cacian, menahan cobaan, betai lah bahasa Jawa itu, betai. Dia memaafkan, dia kokoh, tegar, dia mulia, dan dia punya prinsip, dia tenang dan sebagainya. Wal qalbi fi hukmi mir'atin qad iktanafathu hadhil umurul mu'athiratu fihi wa hadhil atharu 'ala tawali wasilatun ila al-qalbi. Hati dalam
di depan kaca itu dia seperti di depan kaca itu seperti dia dilingkupi oleh hal-hal yang mempengaruhinya. Jadi mungkin saya nggak tahu ini teksnya itu apakah seperti ini atau ada teks yang bermasalah, saya nggak paham. Tapi intinya itu hati itu kalau dia digambarkan seperti kaca, kaca itu dipengaruhi hal-hal yang bisa membuat dia terpengaruh. Kadang kena noda, jadi kacanya jadi kotor, kadang kena debu, kadang dia retak, dan sebagainya. Dan hal-hal seperti ini, asal-asal seperti ini, terus-menerus sampai kepada hati. Jadi seperti itu mempengaruhi. Seperti ketika dia melakukan dosa dan sebagainya, hatinya itu kena noda. Seperti ada nukta, ada dijelaskan di dalam hadis itu, setiap orang melakukan dosa itu ada satu titik hitam pada hatinya. Selama dia terus-menerus menggambar titik-titik hitam di sana dengan cara berbuat maksiat, maka hatinya akan menghitam. Selama dia tidak tobat dari dosa-dosanya itu, maka tidak pernah dihapus itu. Maka nanti hatinya akan menjadi hitam pekat dan tidak menerima hidayah sama sekali. Jadi apapun cahaya yang masuk akan menjadi gelap gulita di sana. Saya teruskan, amal atharul mahmudati allati dzakarnaha fa innaha tazidu mir'atal qalbi jala'an wa isyraqan wa nuran wa dhiya'an hatta yatala'la'a fihi jaliyatul haqqi wa yankashifa fihi haqiqatul amril matlubi fid din. Adapun pengaruh yang baik yang telah kita sebutkan, jadi efek-efek yang baik, maka hal tersebut akan menambah kaca hati semakin terang dan bersinar. Sehingga berkilaulah kebenaran dan tersingkap baginya hakikat hal yang diminta di dalam agama. Jadi halal perintah syariat di dalam agama itu akan tersingkap hakikatnya bagaimana jika dia menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji seperti itu. Wa ila mithli hadzal qalbi al-isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada isyarat menunjukkan hati seperti ini dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min qalbi. Jika Allah menghendaki seorang hamba ini baik, maka dia akan menjadikan penasihat dari hatinya. Dia akan menjadikan hatinya itu sebagai penasihat dirinya. Jadi dia akan dinasihati oleh hal-hal yang baik. Karena itu ada di dalam sebuah makalah, istafti qalbak wa in aftakal muftun. Jika kamu mendapati persoalan itu samar bagimu, maka mintalah fatwa kepada hatimu. Walaupun orang-orang punya fatwa bermacam-macam, namun hati tidak bisa dibohongi. Namun beberapa hal seperti ini tidak bisa serta-merta ya. Karena beberapa guru kami mengatakan bahwasanya orang minta fatwa dengan hatinya itu bagi orang yang hatinya bersih dan ilmunya kuat. Namun bagi orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu dan hatinya tidak bersih, dia tidak bisa minta fatwa ke hatinya. Kenapa? Karena hatinya sendiri sudah kotor. Dia minta fatwanya ke siapa? Ke guru dia, guru spiritual. Namun kalau udah orang di level-level yang baik, level-level yang hatinya memang jernih dan terang benderang, ketika dia mendapati hal-hal yang samar bagi dia bisa minta fatwa kepada hatinya. Jadi al-fatwa bil qalb, ini istilah di dalam ilmu tasawuf ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi nggak mutlak seperti itu bahwasanya. Karena kadang itu orang awam, orang bodoh itu kadang ketika menjumpai persoalan-persoalan yang masalah-masalah khilafiyah, masalah apapun itu, dia itu tidak bisa membedakan antara hatinya cenderung ke mana, itu nggak bisa membedakan. Sementara dia bukan meminta fatwa dengan hati, karena hatinya sendiri sudah cenderung dengan kebiasaan-kebiasaan yang dialaminya. Karena kita ketahui semua aliran aneh-aneh, aliran-aliran sesat di dalam agama dan sebagainya, itu semua pendukungnya, pengikutnya, itu mantap.
mantap, merasa hatinya itu tenang dengan pemikirannya, dan mereka bukan persoalan mereka ditipu sehingga dia ragu-ragu, enggak. Misalnya kalau kita baca sejarah, misalnya orang yang membunuh Sayyidina Ali itu orang Majusi itu, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Ali itu ketika dipenggal itu kan orang Khawarij. Sebelum dipenggal dia itu bersenandung syair bahwasanya dia yakin sekali apa yang dia perbuat itu benar. Bahkan dia orang yang terkenal sangat zuhud. Dan dia mengharap ridho Allah dengan memenggal Sayyidina Ali. Itu ada syair-syairnya. Jadi bukan sekedar orang mantap hatinya itu berarti bukti bahwasanya dia itu benar, bukan. Itu orang jahil dan sebagainya, enggak seperti itu. Jadi enggak semua aliran sesat itu kita bisa mengatakan orangnya pasti ragu-ragu. Enggak, kadang itu dia yakin sekali dia itu benar. Seperti pimpinan sekte-sekte sesat seperti itu. Misalnya Karomiyah, Muhammad Ibnu Karrom itu kan pendiri sekte Karomiyah, itu dia ahli hadis. Dia orangnya zuhud, dia tidak suka duniawi, dan dia yakin pendapatnya itu benar. Menganggap bahwasanya Tuhan ya seperti makhluk. Dia memiliki ciri-ciri fisik yang bisa dipanca indera. Sehingga dihukum mati kan di zaman itu. Karena memang ukurannya bukan di kemantapan hati sebenarnya. Kesesuaian argumentasi dan ijma sebenarnya itu. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu min qalbihi wa'idun kana alaihi min Allahi hafidun. Dan dengan ada isyarat dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki penasihat dari hatinya, maka dia mendapatkan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, seperti menjaga. Nah, ingat di sini ini kaitannya dengan orangnya memang hatinya udah bersih. Kadang itu beberapa wali yang pernah kita dengar kabarnya itu, misalnya gini, ada orang itu, dan saya nggak nyebut nama ya, ada orang itu dia itu memang terbiasa makan yang halal, jadi nggak pernah makan barang syubhat sama sekali, menjaga banget makanannya. Nah, ketika dia dihidangkan makanan oleh orang lain yang kebetulan dia belum kenal, dia nggak mau makan karena dia bisa merasa seperti ini baunya bau bangkai dan sebagainya. Ada juga kadang dia itu bertamu ke kiai yang lainnya yang terkenal baik, harusnya nggak syubhat, tapi ketika dihidangkan makannya ternyata syubhat. Terus dia mengatakan bahwa jangan-jangan makanan ini adalah bukan makanan bikinan kamu sendiri. Jangan-jangan ini dikasih tetanggamu kan? Iya, ini syubhat. Jadi rasanya udah nggak enak. Jadi nggak bisa makan. Jadi mencium bau-bau seperti itu. Karena saking bersihnya, keterbiasaan untuk memakan barang halal, maka dia itu diberikan indera keenam oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung otomatis membedakan mana makanan yang halal dan makanan syubhat. Seperti itu. Itu kan ada di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani juga kan ada. Terbiasa untuk makan barang yang halal sampai terbiasa makan berapa puluh tahun makan daun-daunan di hutan itu. Sehingga ketika dia makan itu bahkan selalu ada hawatif, selalu ada suara gitu. Ini makan, jangan makan, makan, jangan makan, sampai seperti itu. Sampai di manaqibnya itu ada seorang santri, wali santri itu datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata dia melihat anaknya itu makannya buruk, makannya jelek lah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sedang makan ayam, makan daging yang luar biasa. Terus dia mengingkari, kok bisa? Anak saya yang santri ini malah dia itu seperti zuhud sekali, dia makannya buruk, namun gurunya malah makan makanan yang enak-enak gitu. Kemudian dia protes ke Syekh Abdul Qadir Jilani, kan ceritanya seperti itu. Terus karena diprotes, Syekh Abdul Qadir Jilani langsung menunjuk tulang-tulang ayam yang telah dimakan. Berdirilah, wahai Romim gitu. Berdirilah wahai tulang-tulang itu.
dalam keadaan hancur. Akhirnya berdiri itu, dari tulangnya itu berdiri terus kembali lagi jadi ayam yang normal, yang belum disembelih. Kemudian ayamnya itu berkokok, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna syekh Abdul Qadir waliyullah, kayak gitu. Itu ada ceritanya di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga akhirnya itu kan ada isyarat sehingga dilakukan. Kadang ketika manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu sambil masak ikan, ayam ingkung. Itu isyaratnya karena ada salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan ayam yang mati. Makanya ketika manakib itu nyembelih ayam, isyarat dari karomahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti itu banyak. Dia ngomong, kalau anakmu itu sudah bisa seperti saya ini, maka falyakul masya. Maka dia boleh makan apapun. Karena makanan dorongannya itu bukan hawa nafsu. Dorongannya dituntut oleh makan. Dituntut, kamu makan. Kamu jangan makan. Jadi Syekh Abdul Qadir tidak makan sesuatu kecuali dia mendapat hawatif dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum. Di antara amalia tarekat-tarekat itu yang saya ketahui kan ada yang amaliannya tiap harinya melakukan sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah istikharah mutlakoh. Sholat sunnah untuk meminta pilihan kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang paling baik. Jadi setiap dia berhadapan dengan beberapa pilihan, itu selalu diberikan taufik untuk memilih pilihan terbaik. Itu karena manfaat sholat sunnah istikharah mutlakoh tiap hari. Amaliannya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekh Esroni sakit seperti itu. Di antaranya. Intinya gitu, dia itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kemudian merasuk pada hatinya sehingga hatinya itu punya alarm untuk mengingatkan dia ini mana yang baik, ini yang mana yang buruk. Wa hadzal qalbu huwa alladhi yastaqirru fihi dzikru qala Allah taala ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati inilah yang mana tempatnya zikir. Di mana ketika sudah banyak berzikir hatinya, maka dia bisa menjadi penasihat dan penjaga seseorang. Cara untuk menjadikannya itu, hati menjadi penasihat itu dengan cara banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut Allah, dengan berzikir pada Allah, maka hatinya menjadi tenang. Nafsunya menjadi nafs mutmainnah. Irji ila rabbika radiyah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Karena qulub di sini qulub yang mutmain. Kaitannya dengan latifah rabbaniyah, bukan sekedar hati yang fisik gitu ya. Jadi pembahasan di sini adalah hati yang jernih yang merupakan latifah rabbaniyah. Oh, jam berapa ini? Mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan. Biar nggak terlalu lama. Jadi Imam Ghazali ini sedang menjelaskan tentang sifat-sifat hati. Setiap manusia itu bisa merasakannya. Jadi ini unik. Jadi ini yang sering saya kadang itu saya angan-angan itu. Kenapa ya dalam bab tasawuf itu kadang itu ada argumentasi, tapi argumentasinya itu tidak selalu mutobik. Dia kadang iltizam, kalau dalam bahasa mantik ya, dia kadang iltizam, kadang tadhamun, tapi enggak selalu mutobik. Karena memang hal-hal tasawuf itu kaitannya dengan isyarat sebenarnya. Kaitannya dengan isyarat. Jadi kan misalnya gini. Jadi kalau saya membahasakan itu syariat dan kayak syariat hakikat atau tasawuf itu seperti gini. Misalnya ada syariat memerintahkan seseorang untuk bikin sambal. Oke. Jadi bikin sambal apapun itu sudah menjalankan syariat. Namun orang tasawuf yang bikin sambal karena diperintah syariat itu bukan membatasi diri pada sambal sekedar sambal, tapi dia memvariasinya. Karena nggak ada larangan juga memvariasi sambal. Nggak ada larangan kan? Variasinya sambalnya dibikin lebih enak dibandingkan sambal orang pada umumnya. Dia dikasih
ikan teri misalnya. Jadi variasi banyak. Sambal bebek, sambal teri, sambal mata. Ini puasa kok bahas sambal. Sambal mata, sambal cumi. Itu variasi. Sehingga orang itu ketika makan sambal yang dibikin oleh orang tasawuf dengan orang syariat itu beda rasanya. Ini sambal kan sudah memenuhi syariat. Tapi yang dibahas tasawuf soal zauk. Kita bisa menyamakan bahwasanya ini sama-sama sambal, tapi rasanya beda. Jadi kalau dalam bahasa Syekh Yusri itu orang yang nggak bertasawuf dengan baik, punya guru itu, dia selamanya jadi muslim, tapi bukan muslim yang lahu taroki al-maqamat, yang tidak meningkat makomnya. 20 tahun ya tetap di situ aja makomnya. Tetap gampang marah, gampang emosi, istiqomahnya juga asal-asalan. Meskipun baca Al-Quran, ibadah dan sebagainya, tetap makomnya nggak bergerak, tetap di situ. Kalau orang yang punya guru dan dia mempelajari tasawuf dengan benar itu seolah-olah dia kalau disuruh bikin sambal itu dia sambelnya semakin enak dibandingkan yang lain. Sama-sama sholat, tapi sholatnya itu dengan dauk dan sholatnya yang biasa tidak dengan dauk. Sholatnya lebih khusyuk. Itu. Jadi argumentasi soal tasawuf itu tidak bisa mutobaqoh secara langsung karena memang syariat itu digunakan untuk umum. Namun kita menjadi orang khusus itu dengan cara kita mengambil isyarat-isyarat yang lembut di dalam argumentasi syariat itu untuk menunjukkan adab. Jadi kan yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf itu sebenarnya istimbat adab loh. Istimbat adab, etika bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan Rasul, bermuamalah dengan hamba. Intinya seperti itu. Jadi seperti itu. Yang diambil itu, dia ngambil ilmunya itu ilmu tentang bagaimana menguatkan zauk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan bagaimana dia menghiasi hatinya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kadang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi orang itu yang mendekati orang seperti itu merasa nyaman, merasa tenang. Hum qaumun la yasqa jalisuhum. Ya kan? Mereka adalah kaum yang ahli dzikir, itu kaum yang tidak akan menyesal, tidak akan celaka orang yang duduk di sampingnya. Kaswahibi al-misik, seperti orang yang jualan misik. Orang yang mendekat padanya itu selalu dapat wangi. Yaitu tasawuf itu seperti itu teorinya. Makanya semua argumentasi dalam tasawuf itu kaitan dengan isyarat, bukan langsung secara umum. Jadi itu yang menarik di dalam tasawuf. Makanya kadang itu, saya ingat banget dulu saya Kiai Ahmad Asrori Saki itu pernah bilang kayak gini. Saya sering ikut pengajiannya. Bedanya syariat dengan tasawuf itu apa? Kalau syariat gampang dicari dalilnya. Gampang dari dalilnya. Karena kitab-kitabnya itu udah lengkap. Kitab hadis, udah urut tentang argumentasi sholat, zakat, dan sebagainya udah lengkap banget. Tapi susah diamalkan. Terlalu banyak. Maka kita ngamalkan seluruhnya juga nggak mampu. Kebanyakan nggak mampu. Karena syariat itu luas sekali. Namun tasawuf itu sebaliknya. Mudah diamalkan. Dalam arti amalia tasawuf itu mudah. Suara apa? Zikir. Ya zikir gitu aja. Tapi susah cari dalilnya. Kenapa? Kan tasawuf itu yang tarekat-tarekat itu zikirnya kan mudah. Untuk jadi tasawuf kan mudah. Dalam arti mudahnya, kalau istiqomahnya beda lah. Misalnya baca apa? Kamu supaya hati tenang baca la ilaha illallah 165 kali misalnya. Itu amalia thariqah dan sebenarnya. Itu kan mudah. Ya jelas gitu. Amalianya supaya baik. Tapi itu cari argumentasinya kenapa harus angka ini, kenapa harus itu. Karena argumentasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu kaitannya kalau dalam ilmu tasawuf itu isyarat. Kenapa mereka mempunyai wiritan zikir mufrad? Itu kan ngambil dalilnya itu dari Al-Quran, tapi dari sisi yang sangat lembut, sangat unik gitu loh. Qulillah tsumma dzarhum yal'abun. Qulillah, katakan Allah. Berarti Allah.
Zikir ismul mufrad. Qulillah tsumma dzarhum yal'abun. Qul huwallah. Qul huwallah. Ada qulillah, kemudian ada qul huwallah. Ada lafadz hu di situ tengah-tengahnya. Itu juga mengisyaratkan Allah. Intinya kayak gitu. Jadi argumentasinya itu selaluan. Ketika ulama sufi ketika menerangkan bahwasanya sifat-sifat yang ada pada hati, jika ada salah satunya itu yang kuat, misalnya khawatir rohmani, itu ketika datang dia bisa menghapus seluruhnya. Itu argumentasi dalam penjelasan ulama sufi itu argumentasi tentang sebuah cerita tentang seorang raja ketika masuk Raja Sulaiman kalau nggak salah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Karena raja itu jika masuk ke sebuah desa, dia akan merusaknya. Itu diisyaratkan muluk di sini adalah khawatir rohmani. Khawatir Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa menghancurkan seluruhnya. Jadi menghancurkan sifat buruk, sifat apa. Padahal kan ayat ini enggak terkait dengan hal itu secara langsung, tapi ada isyarat di sana. Ya, seperti itulah yang bisa saya tangkap. Tapi memang nggak terbatas sih sebenarnya. Dalam dunia tasawuf nggak terbatas. Tapi intinya tasawuf yang benar ya yang tetap di jalan syariat. Meskipun tidak harus dengan mazhab yang mu'tamad. Kadang juga mazhab yang nggak mu'tamad juga tidak masalah. Karena semuanya adalah bersumber dari ainus syariatil ula kalau dalam bahasa Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Namun adabnya, etikanya, zikirnya, istiqomahnya itu yang paling ditekankan di dalam bidang-bidang tasawuf. Saya pikir itu saja ya hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.